Good day Toy Lovers, jumpa lagi dengan saya Robin dari Toy Jenny. Di episode kali ini saya akan melakukan modifikasi pada Figure standar Ultraman Trigger. Modifikasi yang akan saya lakukan adalah pada bagian matanya yang putih, akan saya ubah menjadi transparan bening, lalu pada bagian detail armornya yang emas kuning ini, akan saya ubah menjadi transparan kuning. Untuk teknik yang saya pakai adalah teknik casting resin, di mana teknik ini saya juga baru pertama kali mempelajari dan mempraktekannya. Jadi video ini saya akan berbagi proses pembelajaran saya, trial dan error apa saja yang saya hadapi, apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil selama proses pengerjaannya. Nah, seperti apakah hasilnya nanti? Simak terus videonya sampai habis. Jadi saya akan membuat matanya menjadi bening seperti versi SHF-nya. Kita lihat prosesnya seperti apa dan semoga berhasil. Bahan yang diperlukan untuk membuat cetakan matanya adalah silikon mold rubber. Di sini saya menggunakan merek dari Lana Craft yang saya beli dari Artland. Saya perlu menyiapkan wadah untuk menuangkan silikon mold rubbernya tersebut. Bagian bawah wadah saya lapisi dengan lilin mainan anak. Kemudian saya posisikan matanya di tengah-tengah lilin tersebut. Silikon rubber ini memiliki dua bagian, yaitu part A dan part B, yang perlu dicampur dengan rasio 1:1. Sesudah dicampur, silikon perlu diaduk sampai rata. Kemudian silikon yang sudah diaduk dituang ke dalam wadah hingga menutupi bagian mata yang ingin dibuat cetakannya. Silikon akan mulai mengering dalam waktu 2-4 jam di suhu ruangan. Sesudah itu, lilin di sisi bawah mulai saya bersihkan. Saya berniat untuk membuat dua sisi cetakan silikon. Maka dari itu saya tuang lagi silikon untuk cetakan bagian bawah. Di proses ini saya sudah melakukan beberapa kesalahan. Saya tidak mengoleskan vaselin sebelum saya menuangkan silikon untuk sisi bawah. Ketika silikon sisi bawah mulai mengering, yang terjadi adalah silikonnya menempel, menyatu dengan sisi atas, sehingga menjadi satu kotak kesatuan silikon yang utuh.
Di percobaan kedua, saya mengoleskan gliserin sebagai bahan pemisah untuk silikon sisi bawah. Dan saya tuang lagi silikon rubbernya. Dan begitu kering, hasilnya juga tidak memuaskan. Beberapa bagian silikon masih menempel dan sulit dipisahkan. Jadi mold kedua cukup gagal, cukup masih menempel walaupun sudah pakai gliserin, karena permukaannya ini karena permukaan silikon rubber itu licin, jadi kena minyak juga dia nggak merata, alhasil juga penyebarannya nggak merata dan masih ada yang menempel. Tetap harus saya cutter dan akibatnya kena masternya. Aduh, lemes deh. Karena udah kena masternya dan ini juga aduh susah kayaknya mau dipoles, buka cutnya cukup dalam. Jadi mau nggak mau saya akan tetap coba usahain dari mold yang udah jadi ini, moga-moga hasilnya bisa bagus untuk cover matanya ini. Sedih deh. Bismillah guys. Oke, jadi saya memiliki dua mold. Yang satu akan saya langsung cetak resin dan yang satu lagi saya akan coba lapisi dulu dengan Vaseline. Ini untuk saya tes apakah ada hasil perbedaannya. Dokumentasi. Trial 1, let's start. Semoga berhasil. Sama dengan silikon rubber, epoxy resin juga memiliki dua bagian, yaitu part A dan part B. Dan kedua bagian tersebut perlu dicampur rata sesuai dengan rasio yang dianjurkan di masing-masing mereknya. Selalu baca panduan dan ikuti saran keamanannya ya, karena epoxy resin ini bisa berbahaya bagi kesehatan. Sesudah tercampur rata, epoxy resin mulai saya tuang ke dalam cetakan silikon rubber. Epoxy resin yang saya pakai kering dalam waktu 24 jam. Sesudah kering, saya lepaskan resin dari cetakan silikon dan hasilnya kurang memuaskan ya. Muncul permasalahan baru nih, yaitu hasil cetakan terdapat gelembung udara atau yang biasa disebut dengan bubble. Belum patah semangat, berikutnya saya mencoba menggunakan lika resin yang lebih encer.
Harapan saya adalah dengan tekstur yang lebih encer, maka bubble yang terperangkap di dalam cetakan akan lebih mudah naik ke permukaan. Saya mencoba teknik vakum. Cara kerjanya adalah dengan menaruh cetakan silikon yang sudah diisi resin ke dalam kotak kedap udara, lalu udara yang ada di dalam kotak tersebut disedot keluar. Dengan harapan semua bubble yang terperangkap di dalam cetakan bisa habis terhisap keluar dan menghasilkan resin yang jernih. Vacuum box ini hanyalah versi hemat yang saya buat apa adanya dari kotak penyimpanan makanan ya. Dan hasilnya benar-benar kacau saudara-saudara sekalian. Kekuatan vakum makanan ini tidak cukup kuat untuk menarik habis semua udara di dalam box sebelum resinnya mengeras. Jadi solusi menggunakan vacuum box versi hemat ini gagal total. Percobaan berikutnya saya menggunakan UV resin. Berbeda dengan epoxy resin yang menggunakan cairan katalis untuk pengeras, UV resin menggunakan sinar UV sebagai pengerasnya. Oleh karena itu, silikon mold yang digunakan harus tembus cahaya. Maka saya membuat silikon mold putih yang cukup transparan untuk cetakan UV resin. Alasan saya mencoba menggunakan UV resin adalah karena saya membutuhkan waktu kerja yang bebas untuk membuang bubble-bubble yang terperangkap. Begitu saya merasa resin sudah bersih dari bubble, baru saya keraskan dengan sinar UV. Yang saya suka dari UV resin adalah proses pengerasan yang jauh lebih cepat dibanding epoxy resin. Cukup disinari kurang lebih 5 menit dan resin siap dihidangkan. Hasilnya juga cukup memuaskan, namun tidak sebening epoxy resin. Sekarang saya coba tambahkan warna kuning di resin. Dan muncul masalah baru. Alkohol pigmen pewarna resin ternyata membuat UV resin menjadi lembek. Saya masih penasaran nih. Sekarang saya akan mencoba teknik pressure. Cara kerja pressure kebalikan dari vakum. Cetakan silikon yang diisi resin dimasukkan ke dalam wadah kedap udara, lalu diisi angin bertekanan sedang untuk menekan bubble-bubble di dalam resin hingga berukuran mikroskopik tak kasat mata. Karena ingin berhemat, saya mencoba membuat pressure pot dengan bahan-bahan seadanya. Pernyataan penting, membuat pressure pot sendiri dengan alat-alat yang tidak sesuai standar sangatlah berbahaya. Apa yang saya lakukan di video ini tidak untuk ditiru ya. Dan hasilnya tentu saja gagal. Box makanan kedap udara tidak kuat menahan tekanan angin rendah. Jangan dicoba ya teman-teman. Karena masih ngotot, ingin berhemat dan murah-murah, akhirnya saya menghabiskan uang dan waktu lebih banyak untuk bereksperimen dan tetap berujung dengan kegagalan. Mulai frustasi dan putus asa, akhirnya saya memberanikan diri untuk minta petunjuk dari para master-master sekalian di komunitas Indonesian Toymaker Association. Di sana saya diingatkan kembali pentingnya keamanan dalam membuat pressure pot. Akhirnya saya memberanikan diri untuk berinvestasi pada pressure pot yang lebih layak. Terima kasih banyak para master sekalian untuk pencerahannya. Tanpa wejangan dari kalian, proyek ini tidak akan selesai dengan baik.
Bagaimana dengan hasilnya? Tentu saja berhasil. Yeah, akhirnya. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat selama proses casting resin ini. Peralatan yang tepat dan mumpuni ditambah dengan pengetahuan dasar, juga keamanan adalah hal yang mutlak untuk keberhasilan casting resin ini. Yap, bagian casting resinnya sudah selesai. Hore! Untuk video bagian 2, saya akan melakukan pengecatan Ultraman Trigger ini. Begitu selesai dengan Ultraman Trigger, saya akan mulai custom Ultraman Zero. Buat kalian yang ingin lihat hasilnya, kalian bisa subscribe di YouTube channel ini. Dan jika kalian punya pertanyaan ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab sebisa saya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan have a good day ahead. Selesai. Di episode kali ini dan jadi di video ini akan lebih ke proses apa saja yang berhasil dan tidak berhasil, trial dan error apa saja yang saya hadapi. Nah, maka dari itu jadi di video ini saya akan membagikan proses pembelajaran saya bagaimana Bapak. Good day Toy Lovers, jumpa lagi dengan saya Robin dari Toy Jenny. Di episode kali ini saya akan melakukan modifikasi pada figura standar Ultraman Trigger. Modifikasi apa yang akan saya lakukan? Dia ikut ngomong, Ma. Iya. Aduh, gagal deh. Dan buat kalian yang punya pertanyaan ataupun saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya akan menjawab sebisa saya. Dan apalagi ya? Oke, sekian video. Dan buat kalian yang punya pertanyaan atau saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya akan jawab sebisa saya. Apalagi ya? Terima kasih sudah menonton dan bla bla bla. Oke. Jadi bagi kalian yang ingin melihat hasil seperti apa, jangan lupa boleh banget kalian subscribe di YouTube channel ini. Terus ya, kalian subscribe di YouTube channel ini. Oh ya, jika kalian punya pertanyaan atau saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya jawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya and have a good day ahead.
Zero, sabar ya.